Di ruang uji aroma atau olfactory room, pabrik parfum Essence of Sinta, udara terasa berat oleh campuran aroma paling mahal di dunia, oud, mawar damaskus, dan ambergris. Sinta, 35, owner pabrik, seorang janda kaya yang selalu terlihat sempurna, duduk di kursi beludru dengan ekspresi hampa. Ia memanggil Willy, 27, manajer produksi muda yang polos dan lugu. Willy adalah ahli kimia yang sangat terampil tetapi tidak mengerti intrik sosial. Sinta menunjuk ke botol parfum kristal di depannya, parfum edisi terbatas seharga jutaan rupiah. Willy, suara Sinta pelan namun bergetar. Cium ini. Ini adalah aroma terbaik yang bisa kubuat. Aku ingin kamu mengatakan apa yang kamu mengerti dari aroma ini. Willy mencium parfum itu dengan hidung profesionalnya. Aromanya kompleks, Nyonya Sinta. Top note-nya sitrus yang cerah, heart note-nya floral yang kaya, dan base note-nya sangat mewah. Sinta menggeleng, matanya menunjukkan kekecewaan. Aku tidak butuh analisis kimia, Willy. Aku butuh pengertian. Aku ingin kamu mengerti mengapa aroma termahal di dunia ini yang seharusnya membuatku bahagia justru terasa hambar dan memuakkan bagiku. Willy bingung. Ia mengira masalahnya adalah komposisi kimia. Hambar, Nyonya. Kalau begitu, apakah fiksatifnya kurang? Atau mungkin base note-nya perlu diperkuat dengan lebih banyak vetiver? Sinta menggebrak meja lab dengan lembut, membuat botol kristal di atas meja bergetar. Aku ingin kamu mengerti kehampaan jiwaku, Willy. Aku ingin kamu mengerti mengapa aku, pemilik pabrik parfum, justru merindukan aroma tanah basah dan kesederhanaan. Bisakah kamu mengerti bahwa kekayaan ini hanya memberiku aroma palsu, bukan aroma tulus? Willy, si manajer lugu, kini diperintahkan untuk menggunakan hidungnya yang terlatih untuk mendiagnosis kehampaan jiwa, kontras, formula kimia, dan hati yang kosong. Willy menyimak. Ia hanya mengerti rumus kimia, bukan rumus hati. Ia melihat Sinta dengan tatapan lugu yang tulus. Nyonya Sinta, jawab Willy hati-hati, berusaha mengaitkan masalah ini dengan bidangnya. Saya mengerti, parfum itu seperti resep. Kalau semua bahannya mahal, tapi tidak ada satu bahan yang jujur, rasanya akan hambar. Willy menunjuk ke base note parfum itu. Aroma dasar itu harus jujur, Nyonya, karena itu yang bertahan paling lama. Nyonya harus mengerti bahwa Nyonya terlalu fokus pada top note yang cepat hilang dan melupakan base note yang jujur. Sinta terkesima. Analogi Willy tentang base note aroma dan fondasi hidup terasa menusuk. Sinta menyentuh botol parfum itu. Kamu benar, Willy. Aku hidup dengan top note yang cerah, tapi base noteku kosong. Tugas baru, mencium kejujuran. Sinta memberikan Willy selembar kertas tebal. Ini adalah jadwal blending harian. Mulai sekarang, tugasmu bukan hanya mengawasi produksi. Setiap pagi, aku ingin kamu datang ke ruanganku. Aku akan memberimu sampel aroma. Kamu harus menciumnya dan memberitahuku apa yang kamu mengerti dari aroma itu. Aku akan memberimu gaji 3 kali lipat. Syaratnya, kamu harus selalu jujur dan polos. Jangan pernah memuji aromanya jika kamu tidak mencium ketulusan. Sinta menatap Willy. Aku butuh kamu di sini, Willy. Aku butuh kamu sebagai hidung kejujuranku. Aku butuh kamu mengerti bahwa aku adalah wanita yang butuh aroma tulus. Willy, yang lugu dan fokus pada uang untuk penelitiannya, mengangguk. Ia tidak mengerti apa-apa tentang kesepian janda kaya, tetapi ia mengerti tentang kejujuran aroma. Baik, Nyonya Sinta, jawab Willy tegas. Saya mengerti. Saya akan selalu mencium aroma dengan jujur, karena aroma yang tulus itu tidak akan pernah berbohong. Sinta membawa Willy ke laboratorium pengembangan, di mana mereka menguji bahan baku.
Sinta menunjukkan 2 botol kecil. Satu berisi rose absolut alami yang sangat mahal, dan satu lagi berisi rose sintetik yang murah. "Ini masalahku, Willy," bisik Sinta. "Formula asli suamiku hanya menggunakan yang alami. Tapi untuk laba, aku harus menggunakan sintetis ini. Aroma dasarnya sama, tapi yang alami lebih cepat hilang." Sinta melanjutkan dengan nada penuh rasa bersalah. "Aku ingin kamu mengerti beban moral ini. Aku kaya raya karena menipu. Aku menjual aroma palsu dengan janji aroma tulus. Aku merasa mengkhianati suamiku dan diriku sendiri." Logika bahan baku yang jujur. Willy yang lugu dan menghargai kejujuran ilmiah melihat kedua botol itu. "Nyonya Sinta," kata Willy dengan serius, "saya mengerti. Bahan sintetis itu kuat dan tahan lama, tapi dia tidak punya jiwa. Aroma alami itu lembut, tapi dia jujur dan menghormati alam." Willy menyambung, "Nyonya Sinta harus mengerti, aroma yang dibuat dari bahan tidak jujur akan meninggalkan residu, sisa di hati. Residu itu lebih sulit dibersihkan daripada base note yang jelek, penyesalan dan keputusan." Sinta tertegun. Istilah residu itu terasa tepat untuk menggambarkan rasa bersalahnya. "Kamu benar, Willy. Ada residu di hatiku. Aku tidak tahu bagaimana membersihkannya." "Bersihkan dengan kejujuran, Nyonya Sinta," jawab Willy. "Nanti saya akan menyusun ulang inventori bahan baku, dan saya akan tandai mana yang tulus dan mana yang palsu. Nyonya harus mengerti, Nyonya harus tahu mana bahan yang jujur." Sinta merasa lega. Dimas tidak menasehatinya, tetapi memberinya tugas yang konkret untuk menghilangkan rasa bersalahnya. Willy si lugu telah membuat Sinta mulai mengambil langkah kecil menuju kejujuran. Sinta membawa Willy ke rak display utama yang menampilkan produk terlaris perusahaan. Aura Sukses. Parfum itu dikemas dalam botol emas mengkilap dan terjual jutaan unit. Parfum ini adalah cash cow kita, Willy. Aromanya dibuat untuk membuat pemakainya merasa superior, kaya, dan sukses. Aroma yang agresif, kata Sinta. Tapi yang tidak kamu mengerti, aroma ini sebenarnya hampa. Tidak ada esensi kebahagiaan sejati di dalamnya. Sinta mengakui bahwa ia benci aroma itu, tetapi ia terpaksa menjualnya karena itu yang diinginkan pasar. Aroma palsu dan aroma asli. Willy mencium botol itu. Ia mengangguk. "Nyonya Sinta, saya mengerti. Aroma ini seperti uang palsu," kata Willy lugu. "Terlihat seperti asli, tapi tidak ada nilainya. Parfum yang tulus itu harus bisa bertahan lama, bukan untuk pamer sebentar." Willy kemudian mengeluarkan botol kecil dari sakunya, sebuah tester aroma tanah basah yang ia buat sendiri. "Aroma ini tidak mewah, Nyonya, tapi dia tulus. Dia membuat saya ingat rumah. Nyonya harus mengerti, Nyonya harus menemukan aroma asli Nyonya." Kerinduan pada aroma tanah. Sinta mencium aroma tanah basah itu. Seketika ia merasa tenang. Ia teringat masa kecilnya. "Aku merindukan aroma tanah ini, Willy. Aku benci aroma sukses yang palsu," bisik Sinta. Sinta membuat keputusan. "Mulai sekarang, aku ingin kamu membuat formula tulus. Formula yang hanya menggunakan bahan-bahan yang jujur dan beraroma sederhana. Ini tidak akan kita jual, ini hanya untukku. Aku butuh kamu mengerti bahwa aku butuh aroma pribadiku yang tulus." Willy merasa senang. Ia kini memiliki misi ilmiah yang tulus, dan itu adalah hadiah terbaik bagi manajer lugu itu. Sinta ingin menguji hidung kejujuran Willy. Ia sengaja mencampurkan sampel parfum termahal pabrik, The Billionaire's Dream, dengan sedikit aroma sintetis yang seharusnya tidak terdeteksi.
Sinta menyemprotkan sampel itu ke kertas uji. Cium ini, Willy. Ini adalah parfum termahal, paling sempurna. Katakan padaku, apa yang kamu mengerti dari aroma ini? Jangan berbohong, meskipun ini parfum terbaik. Willy menciumnya dengan sangat hati-hati, seperti seorang detektif aroma. Kejujuran yang menyakitkan. Willy mengerutkan keningnya. Nyonya Sinta, saya mengerti, aroma ini kuat, mewah, dan berkelas. Tapi, ada sesuatu yang aneh, kata Willy lugu. Saya mencium aroma yang terlalu teriak. Dia berbohong. Dia ingin terlihat mahal, tapi ada aroma plastik yang tersembunyi. Aroma ini kurang hati, Nyonya. Willy menyimpulkan, aroma ini tidak jujur, Nyonya Sinta. Dia berusaha keras untuk disukai sampai lupa menjadi diri sendiri. Kepolosan adalah quality control. Sinta terkesima. Ia sendiri hampir tidak bisa mencium bahan sintetis itu. Hidungnya sudah mati rasa oleh kemebahan. Kamu benar, Willy, ada aroma plastik, kata Sinta tersenyum bangga. Aku sengaja memasukkan bahan palsu itu. Kamu berhasil mendeteksinya. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa polos adalah quality control yang paling akurat. Sinta menyadari Willy memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap kejujuran. Mulai saat itu, Willy ditugaskan untuk menguji kejujuran setiap bahan baku yang masuk ke pabrik di samping tugas produksinya. Sinta memanggil Willy ke ruangannya dan memberinya kontrak kerja yang telah diubah. Gaji Willy dinaikkan 3 kali lipat, setara dengan direktur pemasaran, meskipun jabatannya tetap manajer produksi. Ini adalah bayaran untuk menjaga keluguanmu, Willy. Ini adalah investasi terbaikku, kata Sinta. Willy terkejut melihat nominalnya. Ia sangat senang karena uang ini bisa ia gunakan untuk penelitian pribadinya tentang aroma alami. Syarat kontrak pengertian. Sinta menegaskan kontrak lisan mereka, kontrak keheniman. Aku akan bicara tentang kesepianku, tekanan bisnis, dan intrik para kemis yang ingin mencuri formulaku. Aku bisa menelponmu kapan saja, bahkan saat kamu sedang blending. Sinta menatap Willy. Kamu harus mendengarkan, selalu mengerti dengan wajah lugumu, dan dilarang keras memberikan saran bisnis, pemasaran, atau bahkan solusi ilmiah. Cukup berikan pengertian yang sederhana, dan kamu dilarang jatuh cinta padaku. Janji untuk tulus. Willy mengangguk, ia melihat amplop gajinya dan memikirkan penelitiannya. Ia tidak mengerti mengapa Sinta melarangnya jatuh cinta, tetapi ia fokus pada tugasnya. Saya mengerti, Nyonya Sinta, jawab Willy. Saya akan menjadi wadah yang tulus untuk Nyonya. Saya tidak akan memberikan solusi, karena saya mengerti Nyonya hanya butuh tempat yang bersih untuk membuang beban. Dan saya tidak akan jatuh cinta, Nyonya. Saya hanya fokus pada aroma tulus. Sinta tersenyum puas. Ia telah membeli ketenangan palsu, tetapi Willy telah mendapatkan harapan tulus. Rutinitas aneh pun dimulai. Sinta menggunakan kode rahasia untuk meminta pengertian. Jika Sinta meletakkan botol parfum kristal kosong di mejanya, ini berarti aku merasa hampa dan butuh didengarkan keheningan. Tolong mengerti kekosongan ini. Willy harus membawakan air putih tawar. Jika Sinta meminta Willy menyemprotkan aroma vetiver, akar, di ruangannya, ini berarti aku merasa tidak stabil dan butuh fondasi. Tolong mengerti kebutuhanku akan kejujuran. Jika Sinta meminta Willy menceritakan proses distilasi yang paling lambat, ini berarti aku butuh melarikan diri dari kecepatan bisnis. Tolong mengerti kebutuhanku akan kesabaran. Reaksi logis yang bersih. Suatu pagi, Sinta meletakkan botol kristal kosong di mejanya, sinyal kehampaan. Willy segera membawakan air putih. Ia tidak hanya memberikannya,
tetapi ia juga membersihkan debu mikroskopis di botol kosong itu. "Nyonya Sinta," kata Willy lugu, "saya mengerti Nyonya merasa kosong seperti botol ini. Tapi botol kosong itu bukan akhir Nyonya. Botol kosong itu berarti siap diisi dengan aroma baru yang lebih tulus. Saya harap Nyonya mengerti bahwa kehampaan adalah kesempatan untuk memulai dengan kejujuran." Aroma harapan. Sinta menatap botol kosong itu dan kata-kata polos Willy. Ia menyadari pandangan Willy yang lugu selalu mengubah masalah menjadi solusi yang tulus. "Kamu benar, Willy. Kehampaan ini adalah kesempatan," kata Sinta, matanya bersinar. "Aku akan mengisi botol ini dengan formula tulus yang sedang kamu buat." Willy tersenyum lugu. Ia telah berhasil membuat Sinta mengerti bahwa harapan bisa ditemukan bahkan di dalam botol yang paling kosong. Sinta meminta Willy untuk membawanya ke kebun bunga pribadi milik pabrik yang jarang dikunjungi. Kebun itu ditanami berbagai jenis bahan baku parfum alami. Sinta, yang selalu terbiasa dengan aroma olahan di lab, menghirup aroma tanah basah dengan dalam. "Aku ingin kamu mengerti, Willy. Aku sudah lupa bagaimana aroma mawar yang baru dipetik. Aku terlalu fokus pada aroma di botol," kata Sinta, menyentuh kelapak bunga mawar. Willy membawa Sinta ke area di mana rimpang vetiver, bahan utama base note, ditanam. Ia menggali sedikit tanah di sekitarnya. Filosofi base note. "Nyonya Sinta, vetiver ini adalah aroma dasar base note terbaik," jelas Willy lugu. "Dia tidak wangi seperti mawar, tapi dia aroma yang paling jujur karena dia ada di tanah." Willy menjelaskan, aroma dasar itu tidak cepat hilang karena dia ada di akar. Aroma top note yang mewah akan cepat hilang. Nyonya harus mengerti, Nyonya. Kekuatan Nyonya itu ada di akar, bukan di permukaan. Nyonya harus kembali ke base note yang jujur. Inspirasi untuk kejujuran diri. Sinta terharu. Analogi Willy tentang akar, base note, dan fondasi kehidupan memberinya pencerahan. Ia menyadari ia terlalu banyak berinvestasi pada top note, penampilan, kekayaan, dan mengabaikan base note, hati, kejujuran. "Kamu benar, Willy. Aku butuh aroma akar," bisik Sinta. "Mulai sekarang, aku ingin kamu mengembangkan parfum yang base note-nya tulus, bukan hanya mahal. Aku ingin kamu mengerti bahwa ini adalah caraku untuk memperbaiki akarku sendiri." Willy merasa senang. Ia kini mendapatkan persetujuan untuk fokus pada penelitian aroma tulusnya. Dan Sinta mendapatkan keberanian untuk mencari kejujuran diri. Pabrik Sinta mendapat kabar buruk. Review dari majalah lifestyle terkemuka mengkritik parfum terlari Sinta, Aura Sukses, sebagai aroma yang berlebihan dan berbohong meskipun harganya mahal. Sinta panik. Reputasi adalah segalanya. Ia memanggil Willy ke ruangannya. "Willy, review ini menghancurkanku. Mereka bilang aromaku berbohong. Aku harus meluncurkan kampanye iklan besar-besaran untuk menutupi ini. Aku ingin kamu mengerti krisis reputasi ini." Ratna frustrasi. Logika volume aroma. Willy mendengarkan kepanikan Sinta. Ia teringat janjinya untuk tidak memberi saran bisnis, tetapi ia bisa bicara soal aroma. "Nyonya Sinta, saya mengerti. Review itu bilang aroma Nyonya terlalu berlebihan," kata Willy lugu. "Parfum yang bagus itu tidak perlu disemprot berkali-kali. Dia cukup disemprot sedikit, tapi aromanya harus jujur." Willy menyambung, "Nyonya harus mengerti, Nyonya, kalau aroma sudah berbohong, menambah volume semprotan atau iklan hanya akan membuat kebohongan itu semakin besar. Kurangi volume aroma Nyonya dan fokus pada kualitas tulus." Sinta terkejut. Willy sekali lagi berhasil menganalisis masalah bisnisnya dengan logika aroma yang sederhana.
Mengurangi volume, gumam Sinta. Maksudmu, aku harus berhenti berteriak dan mulai berbisik dengan jujur? Saya mengerti Nyonya, jawab Willy. Aroma bisikan tulus akan lebih didengar daripada teriak kebohongan. Nyonya Ratna harus kembali ke aroma bisikan. Sinta memutuskan untuk menarik iklan mahal dan fokus pada peningkatan kualitas bahan baku. Ia menunjuk Willy sebagai pengawas kualitas aroma yang baru. Sinta, yang kini semakin mempercayai Willy, ingin menguji integritasnya di level tertinggi. Ia sengaja meninggalkan dokumen yang berisi formula parfum rahasia, aset paling berharga perusahaan, di meja kerjanya yang terbuka. Sinta keluar dari ruangan. Willy, tolong mengerti bahwa aku ada telepon mendesak. Aku akan kembali 15 menit lagi. Sinta ingin melihat apakah Willy akan tergoda untuk melihat, menyalin, atau mencoba memodifikasi formula rahasia itu demi keuntungan pribadinya. Integritas ilmiah. Willy melihat formula itu. Meskipun ia seorang chemis dan sangat penasaran, ia tidak menyentuh dokumen itu. Ia teringat janjinya pada Sinta. Willy memanggil manajer keamanan. "Pak, ada dokumen Nyonya Sinta yang sangat rahasia. Saya tidak berani meninggalkannya. Tolong amankan dan kembalikan ke Nyonya Sinta di bawah pengawasan kamera." Willy bersikeras ia harus menjaga integritas ilmiah formula itu. Ia tidak mau ada keraguan bahwa ia telah mengintipnya. Kejujuran yang tidak bisa dirumuskan. Keesokan paginya, Sinta terharu mendengar laporan itu. "Kenapa kamu tidak membawanya padaku secara pribadi, Willy? Kamu bisa saja berpura-pura tidak melihatnya," tanya Sinta. "Saya mengerti, Nyonya Sinta," jawab Willy. "Saya mengerti Nyonya ingin saya jujur. Tapi, kejujuran itu harus ada saksi Nyonya. Formula itu berharga, tapi kejujuran saya tidak bisa dirumuskan Nyonya. Saya tidak ingin Nyonya Sinta ragu sedikit pun." Sinta menyadari Willy benar-benar polos. Ia telah menemukan aset paling tulus di perusahaannya. Setelah insiden formula, Sinta dan Willy sering bekerja berdekatan, menganalisis aroma. Sinta semakin sering menatap Willy. Tatapan itu bukan lagi tentang pengujian, melainkan tentang kekaguman dan pencarian ketenangan. Willy yang lugu merasa tidak nyaman dengan tatapan intens itu. Ia mengira ia salah membuat campuran aroma. Keraguan sang manajer. Willy akhirnya bertanya dengan lugu, "Nyonya Sinta, maaf, apakah ada yang salah dengan proses distilasi saya? Nyonya menatap saya terus." Sinta tersenyum, senyum yang hangat. "Tidak, Willy, semuanya sempurna. Aku hanya mencari best note di wajahmu." "Best note, Nyonya? Maksudnya aroma vetiver?" "Bukan, aku mencari aroma tulus yang stabil, yang tidak bisa kubuat di lab. Kamu adalah best note yang kucari. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa aroma terbaik adalah aroma kejujuran." Ikatan aroma. Sinta menyadari ia telah jatuh cinta pada ketulusan Willy. Keluguan Willy adalah aroma dasar yang stabil bagi jiwanya yang volatil. Sinta meminta Willy membawakan tester formula tulus buatan Willy. Sinta menciumnya dalam-dalam. "Willy," bisik Sinta, "formula ini sempurna. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku akan melindungimu dan formula tulusmu dari semua intrik di pabrik ini." Rani, 32, kemis senior yang ambisius dan iri dengan wewenang baru Willy, melihat kedekatan Sinta dan Willy sebagai ancaman serius. Rani yakin Willy hanya memanfaatkan keluguannya untuk mendapatkan formula tulus dan kekayaan Sinta. Rani menyebarkan rumor kepada staf lab bahwa Willy, si manajer lugu, adalah mata-mata yang ingin mencuri semua data formula dan menjualnya ke kompetitor. Rani menghadapi Willy di lab. "Selamat Willy, kau sudah jadi hidung Nyonya Sinta. Tapi kau harus mengerti, di lab ini kecerdasan lebih penting dari keluguan.
Kau akan segera dipecat karena ketidakmampuanmu mengerti bisnis. Serangan profesional. Rani mulai menyerang secara profesional. Ia memprotes wewenang Willy sebagai pengawas kualitas aroma. Ia mengatakan kepada Sinta bahwa keputusan Willy yang menolak bahan baku sintetis merugikan perusahaan. Rani bersekongkol dengan staf lain yang iri, merencanakan jebakan. Mereka akan merusak formula baru yang dikerjakan Willy dan menyalahkannya. Peringatan untuk Sinta. Rani dan tim yang melaporkan ke Dewan Direksi bahwa Sinta terlalu emosional dan membuat keputusan blending berdasarkan perasaan pramusaji lugu. Mereka menuntut Sinta mundur. Sinta menerima telepon darurat dari Dewan Direksi, wajahnya tegang. Ia memanggil Willy ke ruangannya. "Willy, mereka menyerangku karena kamu. Mereka bilang aku sudah gila mempercayai keluguanmu. Kamu harus mengerti bahwa keluguanmu adalah ancaman terbesar bagi mereka. Mereka akan mencoba merusak formula tulusmu." Sinta, yang didukung Willy, menolak pengiriman bahan baku sintetis dari supplier langganan yang biasanya dibeli Rani. Rani sangat marah. "Aku butuh kamu mengerti, Willy, bahwa setiap tetes bahan sintetis ini adalah kompromi yang merusak warisan suamiku," kata Sinta saat mereka berada di gudang penyimpanan. Willy memeriksa sampel rose sintetik yang ditolak. Ia menunjukkan pada Sinta adanya residu kimia yang seharusnya tidak ada. "Nyonya Sinta, bahan ini kuat aromanya, tapi dia tidak jujur. Ada aroma metalik yang tersembunyi. Nyonya harus mengerti, aroma palsu itu selalu ada residu yang berusaha disembunyikan," jelas Willy lugu. Menghadapi intrik Rani. Rani yang bertanggung jawab atas pengadaan dipanggil Sinta. Rani berdalih bahwa residu itu normal dan menuduh Willy sengaja mencari-cari kesalahan karena iri pada posisinya. "Dia hanya manajer lugu yang tidak mengerti skala industri, Nyonya Sinta. Dia merusak keuntungan kita demi aroma yang dia sebut tulus," teriak Rani. Sinta membela Willy. "Willy punya hidung yang jujur. Aku percaya pada integritasnya. Kita akan membeli bahan alami, meskipun lebih mahal." Kekuatan aroma tulus. Keputusan Sinta untuk mengutamakan kualitas yang jujur, meskipun merugikan secara finansial jangka pendek, memberikan ketenangan pada hatinya. Sinta menoleh pada Willy. "Kamu benar, Willy. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa membayar lebih untuk kejujuran itu adalah investasi terbaik." Rani dan kemis senior lainnya menunggu Willy di laboratorium parfumeri. Mereka marah karena keputusan Willy menyebabkan pengadaan bahan baku terhambat. "Hei, manajer aroma tulus," ejek Rani di depan semua staf. "Kau pikir kau siapa? Kau manajer produksi, bukan master perfumer. Kau merusak jadwal demi best note tanah basahmu itu. Kau hanya manajer lugu yang tidak mengerti bahwa bisnis adalah tentang angka, bukan aroma." Rani dan timnya meremehkan Willy dengan istilah-istilah ilmiah yang rumit, mencoba membuatnya malu karena hanya fokus pada keluguan. Pembelaan logis dan lugu. Willy yang lugu dan diuji mempertahankan kehormatannya. "Maaf, Mbak Rani," jawab Willy dengan tenang. "Saya mengerti angka itu penting, tapi saya juga mengerti jika angka tidak jujur, seluruh perusahaan akan bau busuk." Willy melanjutkan, "Saya bangga dengan keluguan saya, karena keluguan saya membuat hidung saya sensitif terhadap kebohongan. Saya mengerti bahwa Nyonya Sinta butuh kejujuran, dan saya akan menjaganya." Jebakan formula. Rani merasa terhina. Ia tahu Willy tidak bisa dikalahkan dengan logika sederhana. Ia harus menggunakan intrik. Rani berbisik, "Kita lihat apakah keluguanmu bisa menyelamatkanmu saat formula tulusmu rusak total, Willy. Kau akan dituduh sabotase formula rahasia. Nyonya Sinta tidak akan mempercayai aroma hatimu lagi."
Willy kembali ke ruangannya. Ia tahu Rani akan menyerang aset paling berharga Sinta, formula tulus yang dibuat Willy. Keesokan harinya, laboratorium parfumeri heboh. Formula tulus yang dikerjakan Willy, simbol harapan baru Sinta, telah dirusak. Komposisinya diubah dan bahan-bahan alami dicampur dengan zat kimia yang merusak. Rani segera menuduh Willy. Ia mengklaim melihat Willy sendirian di lab malam sebelumnya dan menyiratkan bahwa Willy merusak formula karena ia iri dengan gaji direktur lain. Sinta memanggil Willy ke kantornya. Wajahnya tegang, tetapi ia berusaha mengendalikan emosinya. "Willy, formula tulus rusak. Aku ingin kamu mengerti bahwa ini bukan hanya formula, tapi harapan kita. Aku harus memecat pelakunya, bahkan jika itu adalah kamu." Willy meninggalkan pabrik. Hatinya hancur karena kehilangan kepercayaan Sinta. "Saya mengerti Nyonya Sinta, saya akan pergi. Tapi saya akan kembali. Dan saya akan membuktikan bahwa aroma kejujuran saya tidak bisa dirusak oleh kebohongan," janji Willy. Willy meninggalkan pabrik. Ia tahu ia harus menggunakan hidung polosnya untuk menemukan bukti di lab yang penuh intrik. Willy tidak pulang. Malam itu, ia menyelinap kembali ke lab parfumeri yang sepi. Ia yakin Rani meninggalkan jejak kimia. Willy tidak mencari di tempat yang logis. Ia mencari di tempat yang paling tidak beraroma. Willy tahu, jika Rani merusak formula, dia pasti menyembunyikan bahan kimia perusak itu di tempat yang tidak beraroma, agar hidung Willy tidak mendeteksinya. Willy fokus pada loker Rani dan tempat sampah di sudut tersembunyi. Bukti di lapisan aroma palsu. Willy menemukan sebuah botol kecil aseton, bahan kimia kuat yang merusak aroma, disembunyikan di dalam loker Rani di balik tumpukan lap beraroma yang sengaja ditaruh Rani untuk menyamarkan bau aseton. Willy juga menemukan memo kecil dari Rani kepada supplier sintetis lama yang berjanji akan membeli bahan mereka jika Willy dipecat. Rani merusak formula untuk memulihkan bisnis sintetisnya. Willy mengambil botol aseton dan memo itu. Ia tahu ini adalah bukti kemenangan aroma tulus. Willy segera menelepon Sinta. Sinta datang ke lab. Willy memperlihatkan bukti itu. "Nyonya Sinta, aseton ini digunakan untuk merusak formula. Rani yang melakukannya. Dia ingin mengembalikan trading bahan sintetis. Keluguan saya tahu, kebohongan selalu meninggalkan bau yang berusaha ditutupi," kata Willy. Sinta mengambil botol aseton itu. Ia melihat ke mata Willy yang lugu. Air matanya menetes. Ia tahu Willy benar. Aroma kejujuran Willy telah membersihkan semua intrik. Rani dipecat. Sinta membawa Willy ke kebun bunga pribadinya, tempat mereka pertama kali bicara tentang akar. "Willy, aku meminta maaf. Aku membiarkan ketakutanku pada intrik merusak kepercayaanmu," kata Sinta, memeluk Willy. "Saya mengerti Nyonya Sinta," kata Willy. "Saya mengerti Nyonya takut gagal. Tapi Nyonya juga harus mengerti, hati yang tulus tidak akan pernah meninggalkan base note yang jujur." Arti sejati. Mengerti, Sinta menjelaskan arti mengerti yang sebenarnya. "Aku memintamu mengerti aroma Willy, tapi yang ku mau darimu adalah kejujuran mentah yang membuatku merasa aman. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa cinta adalah base note paling abadi." Sinta menatap Willy. "Aku tidak lagi melihat manajer Willy, aku melihat orang yang ku cintai." Blending hati yang stabil. Sinta menunjuk ke base note vetiver. "Aku akan menjauhkanmu dari intrik. Aku akan membuatmu menjadi direktur kualitas aroma tulus." Willy tersenyum. "Saya mengerti Nyonya Sinta, tapi saya hanya ingin Nyonya Sinta juga mengerti bahwa aroma cinta kita tidak perlu blending yang rumit. Dia harus sederhana dan jujur." Sinta mencium Willy dengan lembut. Ia telah menemukan aroma tulus yang selama ini hilang. Keesokan harinya, Sinta
yang kini dipenuhi semangat baru, menawarkan Willy jabatan yang sangat tinggi, Direktur Pemasaran dan Penjualan Global. Ini adalah pengakuan terbesar, Willy. Kamu akan menyebarkan filosofi aroma tulus ke seluruh dunia. Gaji ini akan membuatmu menjadi jutawan, kata Sinta, menyodorkan kontrak itu di ruangannya yang kini dipenuhi bunga alami, bukan diffuser mahal. Willy melihat kontrak itu, matanya berbinar karena nominalnya, tetapi ia menolak mengambil pena. Maaf Nyonya Sinta, saya tidak bisa menerima ini. Sinta terkejut. Kenapa? Ini kesempatan emas. Kamu bisa membeli semua peralatan lab yang kamu mau. Saya mengerti Nyonya Sinta, tapi saya tidak mengerti pemasaran global. Saya hanya mengerti blending dan aroma jujur, jawab Willy dengan lugu. Jabatan itu akan membuat saya duduk di pesawat, di ruang rapat, dan saya akan kehilangan aroma lab. Willy menatap Sinta. Saya mengerti Nyonya Sinta, Nyonya tidak butuh direktur pemasaran baru. Nyonya hanya butuh hidup yang jujur dan aroma yang tulus. Jika saya mengambil jabatan itu, saya akan kehilangan base note saya, dan Nyonya akan kehilangan hidung kejujuran Nyonya. Pilihan owner parfum. Penolakan Willy yang konsisten terhadap status dan uang adalah base note paling stabil bagi Sinta. Sinta merobek kontrak itu. Kamu benar, Willy. Aku tidak perlu membeli top note yang cepat hilang. Aku butuh base note yang abadi. Sinta menggenggam tangan Willy. Aku tidak akan memaksamu. Kamu akan menjadi direktur kualitas aroma tulus. Posisi yang hanya ada di perusahaanku, di mana kamu hanya perlu mencium kejujuran dan menjaga agar setiap produk memiliki best note yang kuat. Willy tersenyum tulus. Ia menerima jabatan baru itu dengan bangga. Sinta dan Willy mulai bekerja sama dalam merumuskan filosofi baru perusahaan yang mereka namakan komposisi tulus. Mereka menjual divisi yang menggunakan bahan sintetis dan berinvestasi besar-besaran pada perkebunan bahan alami lokal. Willy membawa Sinta ke lab setiap hari. Interaksi mereka di tengah aroma essential oils kini dipenuhi kehangatan dan cinta. Willy, aku sudah menjual semua aroma palsuku. Sekarang, aku siap untuk membangun formula cinta yang abadi, kata Sinta sambil mengaduk esens mawar. Pengakuan tulus. Willy menyadari bahwa Sinta tidak hanya mencintai aroma yang ia buat, tetapi ia mencintai ketulusan yang ia bawa. Saya mengerti Nyonya Sinta, kata Willy, matanya bersinar. Formula cinta yang abadi itu tidak perlu fiksatif yang rumit. Dia harus sederhana, jujur, dan tidak berbohong. Sama seperti saya mencintai Nyonya. Sinta terharu. Ia menyadari, cinta yang tulus adalah komposisi aroma paling langka di dunia. Mempersiapkan pengumuman heboh, Sinta memanggil Dewan Direksi untuk rapat mendesak. Ia siap mengumumkan perubahan besar dalam hidupnya. Aku akan mengumumkan bahwa aku akan fokus pada aroma tulus dalam hidupku, dan bisnis ini akan menjadi proyek long-term komitmen kita, kata Sinta pada Willy. Willy hanya tersenyum. Saya mengerti Nyonya Sinta, saya akan menyiapkan botol kristal paling sederhana untuk diisi dengan aroma kejujuran. Sinta mengadakan rapat pengumuman di lab parfumeri utama, di tengah botol-botol kimia dan blending station. Semua staf, termasuk direksi, berkumpul. Sinta mengumumkan pemecatan resmi Rani dan staf lain yang terlibat intrik. Lalu, ia mengumumkan, mulai hari ini, perusahaan kita akan meluncurkan parfum tulus yang hanya menggunakan bahan-bahan alami jujur dan bersertifikat. Kita akan fokus pada base note yang abadi, bukan top note yang cepat hilang. Keputusan ini radikal. Sinta telah memprioritaskan etika di atas laba besar. Aksi heboh di blending station. Sinta kemudian berjalan ke blending station Willy, di mana botol formula tulus yang baru diracik diletakkan. Sinta mengambil botol kecil formula tulus itu. Ia menatap Willy yang lugu. Sinta berlutut di hadapan Willy di tengah bau essential oils dan tatapan terkejut semua orang. Sinta mengeluarkan cincin yang dirancang sederhana.
Willy, aku sudah menjual semua kepalsuan hidupku. Sekarang, aku siap untuk blending hidupku dengan kejujuranmu. Maukah kamu menjadi base note yang stabil dan abadi dalam hidupku? Lab itu seketika heboh. Para kemis dan staf yang menyaksikan tak bisa menahan keterkejutan mereka. Owner pabrik parfum kaya melamar manajer produksi lugunya di tengah lab. Janji aroma abadi. Willy yang lugu hanya bisa menangis haru. Ia tidak memedulikan status atau kekayaan Sinta. Ia memeluk Sinta erat-erat. "Saya mengerti, Nyonya Sinta," bisik Willy. "Saya bersedia menjadi base note Nyonya selamanya." Sinta mengumumkan, "Willy akan menjadi suami dan direktur kualitas aroma tulus kita. Blending hati kita telah dimulai." Beberapa bulan kemudian, Sinta dan Willy menikah dalam upacara yang sederhana dan intim di kebun bunga pabrik, tempat mereka menemukan filosofi akar. Willy tetap lugu, dan Sinta tampak lebih tenang. Willy sebagai direktur kualitas aroma tulus kini mengawasi setiap proses produksi. Ia memastikan tidak ada bahan palsu yang masuk. Mereka meluncurkan parfum tulus, The Tulus Scent, yang beraroma sederhana, jujur, dan langsung menjadi cult favorite karena keautentikannya. Keheningan yang beraroma. Saat mereka duduk di ruangan baru Sinta, yang kini lebih sederhana, Willy bertanya, "Nyonya Sinta, sekarang kita sudah menikah. Apakah Nyonya masih akan meminta saya mengerti?" Sinta tersenyum memegang tangan Willy. "Aku sudah tidak meminta kamu mengerti, Willy, karena kamu sudah ada di sini. Kehadiranmu membuatku mengerti bahwa aku tidak butuh aroma yang kompleks. Aku hanya butuh base note yang jujur." Penutup abadi. Sinta menyemprotkan sedikit parfum tulus ke pergelangan tangannya. Aroma vetiver dan tanah basah yang lembut segera tercium. "Aroma ini abadi, Willy," bisik Sinta. "Terima kasih sudah menjadi base note cintaku. Kamu adalah komposisi tulus yang tidak akan pernah hilang." Willy memeluknya. Manajer lugu itu telah memenangkan hati owner parfum kaya dan memberinya aroma hidup yang tulus dan abadi. Tamat. Di ruang uji aroma atau olfactory room, pabrik parfum Essence of Sinta, udara terasa berat oleh campuran aroma paling mahal di dunia, oud, mawar damaskus, dan ambergris. Sinta, 35, owner pabrik, seorang janda kaya yang selalu terlihat sempurna, duduk di kursi beludru dengan ekspresi hampa. Ia memanggil Willy, 27, manajer produksi muda yang polos dan lugu. Willy adalah ahli kimia yang sangat terampil tetapi tidak mengerti intrik sosial. Sinta menunjuk ke botol parfum kristal di depannya, parfum edisi terbatas seharga jutaan rupiah. "Willy," suara Sinta pelan namun bergetar. "Cium ini. Ini adalah aroma terbaik yang bisa kubuat. Aku ingin kamu mengatakan apa yang kamu mengerti dari aroma ini." Willy mencium parfum itu dengan hidung profesionalnya. "Aromanya kompleks, Nyonya Sinta. Top note-nya sitrus yang cerah, heart note-nya floral yang kaya, dan base note-nya sangat mewah." Sinta menggeleng, matanya menunjukkan kekecewaan. "Aku tidak butuh analisis kimia, Willy. Aku butuh pengertian. Aku ingin kamu mengerti mengapa aroma termahal di dunia ini yang seharusnya membuatku bahagia justru terasa hambar dan memuakkan bagiku." Willy bingung. Ia mengira masalahnya adalah komposisi kimia. "Hambar, Nyonya? Kalau begitu, apakah fiksatifnya kurang? Atau mungkin base note-nya perlu diperkuat dengan lebih banyak vetiver?" Sinta menggebrak meja lab dengan lembut, membuat botol kristal di atas meja bergetar. "Aku ingin kamu mengerti kehampaan jiwaku, Willy. Aku ingin kamu mengerti
Mengapa aku, pemilik pabrik parfum, justru merindukan aroma tanah basah dan kesederhanaan? Bisakah kamu mengerti bahwa kekayaan ini hanya memberiku aroma palsu, bukan aroma tulus? Willy, si manajer lugu, kini diperintahkan untuk menggunakan hidungnya yang terlatih untuk mendiagnosis kehampaan jiwa, kontras, formula kimia, dan hati yang kosong. Willy menyimak. Ia hanya mengerti rumus kimia, bukan rumus hati. Ia melihat Sinta dengan tatapan lugu yang tulus. "Nyonya Sinta," jawab Willy hati-hati, berusaha mengaitkan masalah ini dengan bidangnya. "Saya mengerti, parfum itu seperti resep. Kalau semua bahannya mahal, tapi tidak ada satu bahan yang jujur, rasanya akan hambar." Willy menunjuk ke base note parfum itu. "Aroma dasar itu harus jujur, Nyonya, karena itu yang bertahan paling lama. Nyonya harus mengerti bahwa Nyonya terlalu fokus pada top note yang cepat hilang dan melupakan base note yang jujur." Sinta terkesima. Analogi Willy tentang base note aroma dan fondasi hidup terasa menusuk. Sinta menyentuh botol parfum itu. "Kamu benar, Willy. Aku hidup dengan top note yang cerah, tapi base noteku kosong. Tugas baru, mencium kejujuran." Sinta memberikan Willy selembar kertas tebal. "Ini adalah jadwal blending harian. Mulai sekarang, tugasmu bukan hanya mengawasi produksi. Setiap pagi, aku ingin kamu datang ke ruanganku. Aku akan memberimu sampel aroma. Kamu harus menciumnya dan memberitahuku apa yang kamu mengerti dari aroma itu. Aku akan memberimu gaji 3 kali lipat. Syaratnya, kamu harus selalu jujur dan polos. Jangan pernah memuji aromanya jika kamu tidak mencium ketulusan." Sinta menatap Willy. "Aku butuh kamu di sini, Willy. Aku butuh kamu sebagai hidung kejujuranku. Aku butuh kamu mengerti bahwa aku adalah wanita yang butuh aroma tulus." Willy, yang lugu dan fokus pada uang untuk penelitiannya, mengangguk. Ia tidak mengerti apa-apa tentang kesepian janda kaya, tetapi ia mengerti tentang kejujuran aroma. "Baik, Nyonya Sinta," jawab Willy tegas. "Saya mengerti. Saya akan selalu mencium aroma dengan jujur, karena aroma yang tulus itu tidak akan pernah berbohong." Sinta membawa Willy ke laboratorium pengembangan, di mana mereka menguji bahan baku. Sinta menunjukkan 2 botol kecil. Satu berisi rose absolut alami yang sangat mahal, dan satu lagi berisi rose sintetik yang murah. "Ini masalahku, Willy," bisik Sinta. "Formula asli suamiku hanya menggunakan yang alami. Tapi untuk laba, aku harus menggunakan sintetis ini. Aroma dasarnya sama, tapi yang alami lebih cepat hilang." Sinta melanjutkan dengan nada penuh rasa bersalah. "Aku ingin kamu mengerti beban moral ini. Aku kaya raya karena menipu. Aku menjual aroma palsu dengan janji aroma tulus. Aku merasa mengkhianati suamiku dan diriku sendiri." Logika bahan baku yang jujur. Willy, yang lugu dan menghargai kejujuran ilmiah, melihat kedua botol itu. "Nyonya Sinta," kata Willy dengan serius, "saya mengerti. Bahan sintetis itu kuat dan tahan lama, tapi dia tidak punya jiwa. Aroma alami itu lembut, tapi dia jujur dan menghormati alam." Willy menyambung, "Nyonya Sinta harus mengerti, aroma yang dibuat dari bahan tidak jujur akan meninggalkan residu, sisa di hati. Residu itu lebih sulit dibersihkan daripada base note yang jelek, penyesalan dan keputusan." Sinta tertegun. Istilah residu itu terasa tepat untuk menggambarkan rasa bersalahnya. "Kamu benar, Willy. Ada residu di hatiku. Aku tidak tahu bagaimana membersihkannya." "Bersihkan dengan kejujuran, Nyonya Sinta," jawab Willy. "Nanti saya akan menyusun ulang inventori bahan baku, dan saya akan tandai mana yang tulus dan mana yang palsu.
Nyonya harus mengerti, Nyonya harus tahu mana bahan yang jujur. Sinta merasa lega. Dimas tidak menasehatinya, tetapi memberinya tugas yang konkret untuk menghilangkan rasa bersalahnya. Willy si lugu telah membuat Sinta mulai mengambil langkah kecil menuju kejujuran. Sinta membawa Willy ke rak display utama yang menampilkan produk terlaris perusahaan. Aura Sukses. Parfum itu dikemas dalam botol emas mengkilap dan terjual jutaan unit. Parfum ini adalah cash cow kita, Willy. Aromanya dibuat untuk membuat pemakainya merasa superior, kaya, dan sukses. Aroma yang agresif, kata Sinta. Tapi yang tidak kamu mengerti, aroma ini sebenarnya hampa. Tidak ada esensi kebahagiaan sejati di dalamnya. Sinta mengakui bahwa ia benci aroma itu, tetapi ia terpaksa menjualnya karena itu yang diinginkan pasar. Aroma palsu dan aroma asli. Willy mencium botol itu. Ia mengangguk. Nyonya Sinta, saya mengerti. Aroma ini seperti uang palsu, kata Willy lugu. Terlihat seperti asli, tapi tidak ada nilainya. Parfum yang tulus itu harus bisa bertahan lama, bukan untuk pamer sebentar. Willy kemudian mengeluarkan botol kecil dari sakunya, sebuah tester aroma tanah basah yang ia buat sendiri. Aroma ini tidak mewah, Nyonya, tapi dia tulus. Dia membuat saya ingat rumah. Nyonya harus mengerti, Nyonya harus menemukan aroma asli Nyonya. Kerinduan pada aroma tanah. Sinta mencium aroma tanah basah itu. Seketika ia merasa tenang. Ia teringat masa kecilnya. Aku merindukan aroma tanah ini, Willy. Aku benci aroma sukses yang palsu, bisik Sinta. Sinta membuat keputusan. Mulai sekarang, aku ingin kamu membuat formula tulus. Formula yang hanya menggunakan bahan-bahan yang jujur dan beraroma sederhana. Ini tidak akan kita jual, ini hanya untukku. Aku butuh kamu mengerti bahwa aku butuh aroma pribadiku yang tulus. Willy merasa senang. Ia kini memiliki misi ilmiah yang tulus dan itu adalah hadiah terbaik bagi manajer lugu itu. Sinta ingin menguji hidung kejujuran Willy. Ia sengaja mencampurkan sampel parfum termahal pabrik, The Billionaire's Dream, dengan sedikit aroma sintetis yang seharusnya tidak terdeteksi. Sinta menyemprotkan sampel itu ke kertas uji. Cium ini, Willy. Ini adalah parfum termahal paling sempurna. Katakan padaku, apa yang kamu mengerti dari aroma ini? Jangan berbohong meskipun ini parfum terbaik. Willy menciumnya dengan sangat hati-hati, seperti seorang detektif aroma. Kejujuran yang menyakitkan. Willy mengerutkan keningnya. Nyonya Sinta, saya mengerti. Aroma ini kuat, mewah, dan berkelas. Tapi, ada sesuatu yang aneh, kata Willy lugu. Saya mencium aroma yang terlalu teriak. Dia berbohong. Dia ingin terlihat mahal, tapi ada aroma plastik yang tersembunyi. Aroma ini kurang hati, Nyonya. Willy menyimpulkan, aroma ini tidak jujur, Nyonya Sinta. Dia berusaha keras untuk disukai sampai lupa menjadi diri sendiri. Kepolosan adalah quality control. Sinta terkesima. Ia sendiri hampir tidak bisa mencium bahan sintetis itu. Hidungnya sudah mati rasa oleh kemebahan. Kamu benar, Willy, ada aroma plastik, kata Sinta tersenyum bangga. Aku sengaja memasukkan bahan palsu itu. Kamu berhasil mendeteksinya. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa polos adalah quality control yang paling akurat. Sinta menyadari Willy memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap kejujuran. Mulai saat itu, Willy ditugaskan untuk menguji kejujuran setiap bahan baku yang masuk ke pabrik di samping tugas produksinya. Sinta memanggil Willy ke ruangannya dan memberinya kontrak kerja yang telah diubah. Gaji Willy dinaikkan 3 kali lipat, setara dengan direktur pemasaran, meskipun jabatannya tetap manajer produksi.
Ini adalah bayaran untuk menjaga keluguanmu, Willy. Ini adalah investasi terbaikku, kata Sinta. Willy terkejut melihat nominalnya. Ia sangat senang karena uang ini bisa ia gunakan untuk penelitian pribadinya tentang aroma alami. Syarat kontrak pengertian. Sinta menegaskan kontrak lisan mereka, kontrak keheniman. Aku akan bicara tentang kesepianku, tekanan bisnis, dan intrik para kemis yang ingin mencuri formulaku. Aku bisa menelponmu kapan saja, bahkan saat kamu sedang blending. Sinta menatap Willy. Kamu harus mendengarkan, selalu mengerti dengan wajah lukumu, dan dilarang keras memberikan saran bisnis, pemasaran, atau bahkan solusi ilmiah. Cukup berikan pengertian yang sederhana, dan kamu dilarang jatuh cinta padaku. Janji untuk tulus. Willy mengangguk, ia melihat amplop gajinya dan memikirkan penelitiannya. Ia tidak mengerti mengapa Sinta melarangnya jatuh cinta, tetapi ia fokus pada tugasnya. Saya mengerti, Nyonya Sinta, jawab Willy. Saya akan menjadi wadah yang tulus untuk Nyonya. Saya tidak akan memberikan solusi karena saya mengerti Nyonya hanya butuh tempat yang bersih untuk membuang beban. Dan saya tidak akan jatuh cinta, Nyonya. Saya hanya fokus pada aroma tulus. Sinta tersenyum puas. Ia telah membeli ketenangan palsu. Tetapi Willy telah mendapatkan harapan tulus. Rutinitas aneh pun dimulai. Sinta menggunakan kode rahasia untuk meminta pengertian. Jika Sinta meletakkan botol parfum kristal kosong di mejanya, ini berarti aku merasa hampa dan butuh didengarkan keheningan. Tolong mengerti kekosongan ini. Willy harus membawakan air putih tawar. Jika Sinta meminta Willy menyemprotkan aroma vetiver, akar, di ruangannya, ini berarti aku merasa tidak stabil dan butuh fondasi. Tolong mengerti kebutuhanku akan kejujuran. Jika Sinta meminta Willy menceritakan proses distilasi yang paling lambat, ini berarti aku butuh melarikan diri dari kecepatan bisnis. Tolong mengerti kebutuhanku akan kesabaran. Reaksi logis yang bersih. Suatu pagi, Sinta meletakkan botol kristal kosong di mejanya, sinyal kehampaan. Willy segera membawakan air putih. Ia tidak hanya memberikannya, tetapi ia juga membersihkan debu mikroskopis di botol kosong itu. Nyonya Sinta, kata Willy lugu, saya mengerti Nyonya merasa kosong, seperti botol ini. Tapi botol kosong itu bukan akhir, Nyonya. Botol kosong itu berarti siap diisi dengan aroma baru yang lebih tulus. Saya harap Nyonya mengerti bahwa kehampaan adalah kesempatan untuk memulai dengan kejujuran. Aroma harapan. Sinta menatap botol kosong itu dan kata-kata polos Willy. Ia menyadari pandangan Willy yang lugu selalu mengubah masalah menjadi solusi yang tulus. Kamu benar, Willy. Kehampaan ini adalah kesempatan, kata Sinta, matanya bersinar. Aku akan mengisi botol ini dengan formula tulus yang sedang kamu buat. Willy tersenyum lugu. Ia telah berhasil membuat Sinta mengerti bahwa harapan bisa ditemukan bahkan di dalam botol yang paling kosong. Sinta meminta Willy untuk membawanya ke kebun bunga pribadi milik pabrik yang jarang dikunjungi. Kebun itu ditanami berbagai jenis bahan baku parfum alami. Sinta, yang selalu terbiasa dengan aroma olahan di lab, menghirup aroma tanah basah dengan dalam. Aku ingin kamu mengerti, Willy. Aku sudah lupa bagaimana aroma mawar yang baru dipetik. Aku terlalu fokus pada aroma di botol, kata Sinta, menyentuh kelapak bunga mawar. Willy membawa Sinta ke area di mana rimpang vetiver, bahan utama base note, ditanam. Ia menggali sedikit tanah di sekitarnya. Filosofi base note. Nyonya Sinta, vetiver ini adalah aroma dasar base note terbaik, jelas Willy lugu.
Dia tidak wangi seperti mawar, tapi dia aroma yang paling jujur karena dia ada di tanah. Willy menjelaskan, aroma dasar itu tidak cepat hilang karena dia ada di akar. Aroma top note yang mewah akan cepat hilang. Nyonya harus mengerti Nyonya. Kekuatan Nyonya itu ada di akar, bukan di permukaan. Nyonya harus kembali ke base note yang jujur. Inspirasi untuk kejujuran diri. Sinta terharu. Analogi Willy tentang akar, base note, dan fondasi kehidupan memberinya pencerahan. Ia menyadari ia terlalu banyak berinvestasi pada top note, penampilan, kekayaan, dan mengabaikan base note, hati, kejujuran. Kamu benar, Willy. Aku butuh aroma akar, bisik Sinta. Mulai sekarang, aku ingin kamu mengembangkan parfum yang base note-nya tulus, bukan hanya mahal. Aku ingin kamu mengerti bahwa ini adalah caraku untuk memperbaiki akarku sendiri. Willy merasa senang. Ia kini mendapatkan persetujuan untuk fokus pada penelitian aroma tulusnya. Dan Sinta mendapatkan keberanian untuk mencari kejujuran diri. Pabrik Sinta mendapat kabar buruk. Review dari majalah lifestyle terkemuka mengkritik parfum terlari Sinta, Aura Sukses, sebagai aroma yang berlebihan dan berbohong meskipun harganya mahal. Sinta panik. Reputasi adalah segalanya. Ia memanggil Willy ke ruangannya. Willy, review ini menghancurkanku. Mereka bilang aromaku berbohong. Aku harus meluncurkan kampanye iklan besar-besaran untuk menutupi ini. Aku ingin kamu mengerti krisis reputasi ini. Ratna frustrasi. Logika volume aroma. Willy mendengarkan kepanikan Sinta. Ia teringat janjinya untuk tidak memberi saran bisnis, tetapi ia bisa bicara soal aroma. Nyonya Sinta, saya mengerti. Review itu bilang aroma Nyonya terlalu berlebihan, kata Willy lugu. Parfum yang bagus itu tidak perlu disemprot berkali-kali. Dia cukup disemprot sedikit, tapi aromanya harus jujur. Willy menyambung, Nyonya harus mengerti Nyonya, kalau aroma sudah berbohong, menambah volume semprotan atau iklan hanya akan membuat kebohongan itu semakin besar. Kurangi volume aroma Nyonya dan fokus pada kualitas tulus. Sinta terkejut. Willy sekali lagi berhasil menganalisis masalah bisnisnya dengan logika aroma yang sederhana. Mengurangi volume, gumam Sinta. Maksudmu, aku harus berhenti berteriak dan mulai berbisik dengan jujur? Saya mengerti Nyonya, jawab Willy. Aroma bisikan tulus akan lebih didengar daripada teriak kebohongan. Nyonya Ratna harus kembali ke aroma bisikan. Sinta memutuskan untuk menarik iklan mahal dan fokus pada peningkatan kualitas bahan baku. Ia menunjuk Willy sebagai pengawas kualitas aroma yang baru. Sinta, yang kini semakin mempercayai Willy, ingin menguji integritasnya di level tertinggi. Ia sengaja meninggalkan dokumen yang berisi formula parfum rahasia, aset paling berharga perusahaan, di meja kerjanya yang terbuka. Sinta keluar dari ruangan. Willy, tolong mengerti bahwa aku ada telepon mendesak. Aku akan kembali 15 menit lagi. Sinta ingin melihat apakah Willy akan tergoda untuk melihat, menyalin, atau mencoba memodifikasi formula rahasia itu demi keuntungan pribadinya. Integritas ilmiah. Willy melihat formula itu. Meskipun ia seorang chemis dan sangat penasaran, ia tidak menyentuh dokumen itu. Ia teringat janjinya pada Sinta. Willy memanggil manajer keamanan. Pak, ada dokumen Nyonya Sinta yang sangat rahasia. Saya tidak berani meninggalkannya. Tolong amankan dan kembalikan ke Nyonya Sinta di bawah pengawasan kamera. Willy bersikeras ia harus menjaga integritas ilmiah formula itu. Ia tidak mau ada keraguan bahwa ia telah mengintipnya. Kejujuran yang tidak bisa dirumuskan. Keesokan paginya, Sinta terharu mendengar laporan itu.
Kenapa kamu tidak membawanya padaku secara pribadi, Willy? Kamu bisa saja berpura-pura tidak melihatnya, tanya Sinta. Saya mengerti, Nyonya Sinta, jawab Willy. Saya mengerti Nyonya ingin saya jujur. Tapi kejujuran itu harus ada saksi, Nyonya. Formula itu berharga, tapi kejujuran saya tidak bisa dirumuskan, Nyonya. Saya tidak ingin Nyonya Sinta ragu sedikit pun. Sinta menyadari Willy benar-benar polos. Ia telah menemukan aset paling tulus di perusahaannya. Setelah insiden formula, Sinta dan Willy sering bekerja berdekatan, menganalisis aroma. Sinta semakin sering menatap Willy. Tatapan itu bukan lagi tentang pengujian, melainkan tentang kekaguman dan pencarian ketenangan. Willy yang lugu merasa tidak nyaman dengan tatapan intens itu. Ia mengira ia salah membuat campuran aroma. Keraguan sang manajer. Willy akhirnya bertanya dengan lugu, "Nyonya Sinta, maaf, apakah ada yang salah dengan proses distilasi saya? Nyonya menatap saya terus." Sinta tersenyum, senyum yang hangat. "Tidak, Willy, semuanya sempurna. Aku hanya mencari base note di wajahmu." "Base note, Nyonya? Maksudnya aroma vetiver?" "Bukan, aku mencari aroma tulus yang stabil, yang tidak bisa kubuat di lab. Kamu adalah base note yang kucari. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa aroma terbaik adalah aroma kejujuran." Ikatan aroma. Sinta menyadari ia telah jatuh cinta pada ketulusan Willy. Keluguan Willy adalah aroma dasar yang stabil bagi jiwanya yang volatil. Sinta meminta Willy membawakan tester formula tulus buatan Willy. Sinta menciumnya dalam-dalam. "Willy," bisik Sinta, "formula ini sempurna. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku akan melindungimu dan formula tulusmu dari semua intrik di pabrik ini." Rani, 32, kemis senior yang ambisius dan iri dengan wewenang baru Willy, melihat kedekatan Sinta dan Willy sebagai ancaman serius. Rani yakin Willy hanya memanfaatkan keluguannya untuk mendapatkan formula tulus dan kekayaan Sinta. Rani menyebarkan rumor kepada staf lab bahwa Willy, si manajer lugu, adalah mata-mata yang ingin mencuri semua data formula dan menjualnya ke kompetitor. Rani menghadapi Willy di lab. "Selamat, Willy, kau sudah jadi hidung Nyonya Sinta. Tapi kau harus mengerti, di lab ini kecerdasan lebih penting dari keluguan. Kau akan segera dipecat karena ketidakmampuanmu mengerti bisnis." Serangan profesional. Rani mulai menyerang secara profesional. Ia memprotes wewenang Willy sebagai pengawas kualitas aroma. Ia mengatakan kepada Sinta bahwa keputusan Willy yang menolak bahan baku sintetis merugikan perusahaan. Rani bersekongkol dengan staf lain yang iri, merencanakan jebakan. Mereka akan merusak formula baru yang dikerjakan Willy dan menyalahkannya. Peringatan untuk Sinta. Rani dan tim yang melaporkan ke Dewan Direksi bahwa Sinta terlalu emosional dan membuat keputusan blending berdasarkan perasaan pramusaji lugu. Mereka menuntut Sinta mundur. Sinta menerima telepon darurat dari Dewan Direksi, wajahnya tegang. Ia memanggil Willy ke ruangannya. "Willy, mereka menyerangku karena kamu. Mereka bilang aku sudah gila mempercayai keluguanmu. Kamu harus mengerti bahwa keluguanmu adalah ancaman terbesar bagi mereka. Mereka akan mencoba merusak formula tulusmu." Sinta, yang didukung Willy, menolak pengiriman bahan baku sintetis dari supplier langganan yang biasanya dibeli Rani. Rani sangat marah. "Aku butuh kamu mengerti, Willy, bahwa setiap tetes bahan sintetis ini adalah kompromi yang merusak warisan suamiku," kata Sinta, saat mereka berada di gudang penyimpanan. Willy memeriksa sampel rose sintetik yang ditolak. Ia menunjukkan pada Sinta adanya residu kimia yang seharusnya tidak ada. "Nyonya Sinta, bahan ini kuat aromanya, tapi dia tidak jujur. Ada aroma metalik yang tersembunyi. Nyonya harus mengerti
Aroma palsu itu selalu ada residu yang berusaha disembunyikan, jelas Willy lugu. Menghadapi intrik Rani. Rani yang bertanggung jawab atas pengadaan dipanggil Sinta. Rani berdalih bahwa residu itu normal dan menuduh Willy sengaja mencari-cari kesalahan karena iri pada posisinya. Dia hanya manajer lugu yang tidak mengerti skala industri, Nyonya Sinta. Dia merusak keuntungan kita demi aroma yang dia sebut tulus, teriak Rani. Sinta membela Willy. Willy punya hidung yang jujur. Aku percaya pada integritasnya. Kita akan membeli bahan alami, meskipun lebih mahal. Kekuatan aroma tulus. Keputusan Sinta untuk mengutamakan kualitas yang jujur, meskipun merugikan secara finansial jangka pendek, memberikan ketenangan pada hatinya. Sinta menoleh pada Willy. Kamu benar, Willy. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa membayar lebih untuk kejujuran itu adalah investasi terbaik. Rani dan kemis senior lainnya menunggu Willy di laboratorium parfumeri. Mereka marah karena keputusan Willy menyebabkan pengadaan bahan baku terhambat. "Hei, manajer aroma tulus," ejek Rani di depan semua staf. "Kau pikir kau siapa? Kau manajer produksi, bukan master perfumer. Kau merusak jadwal demi base note tanah basahmu itu. Kau hanya manajer lugu yang tidak mengerti bahwa bisnis adalah tentang angka, bukan aroma." Rani dan timnya meremehkan Willy dengan istilah-istilah ilmiah yang rumit, mencoba membuatnya malu karena hanya fokus pada keluguan. Pembelaan logis dan lugu. Willy yang lugu dan diuji mempertahankan kehormatannya. "Maaf, Mbak Rani," jawab Willy dengan tenang. "Saya mengerti, angka itu penting, tapi saya juga mengerti jika angka tidak jujur, seluruh perusahaan akan bau busuk." Willy melanjutkan, "Saya bangga dengan keluguan saya, karena keluguan saya membuat hidung saya sensitif terhadap kebohongan. Saya mengerti bahwa Nyonya Sinta butuh kejujuran, dan saya akan menjaganya." Jebakan formula. Rani merasa terhina. Ia tahu Willy tidak bisa dikalahkan dengan logika sederhana. Ia harus menggunakan intrik. Rani berbisik, "Kita lihat apakah keluguanmu bisa menyelamatkanmu saat formula tulusmu rusak total, Willy. Kau akan dituduh sabotase formula rahasia. Nyonya Sinta tidak akan mempercayai aroma hatimu lagi." Willy kembali ke ruangannya. Ia tahu Rani akan menyerang aset paling berharga Sinta, formula tulus yang dibuat Willy. Keesokan harinya, laboratorium parfumeri heboh. Formula tulus yang dikerjakan Willy, simbol harapan baru Sinta, telah dirusak. Komposisinya diubah dan bahan-bahan alami dicampur dengan zat kimia yang merusak. Rani segera menuduh Willy. Ia mengklaim melihat Willy sendirian di lab malam sebelumnya dan menyiratkan bahwa Willy merusak formula karena ia iri dengan gaji direktur lain. Sinta memanggil Willy ke kantornya. Wajahnya tegang, tetapi ia berusaha mengendalikan emosinya. "Willy, formula tulus rusak. Aku ingin kamu mengerti bahwa ini bukan hanya formula, tapi harapan kita. Aku harus memecat pelakunya, bahkan jika itu adalah kamu." Willy meninggalkan pabrik. Hatinya hancur karena kehilangan kepercayaan Sinta. "Saya mengerti, Nyonya Sinta. Saya akan pergi. Tapi saya akan kembali. Dan saya akan membuktikan bahwa aroma kejujuran saya tidak bisa dirusak oleh kebohongan." Janji Willy. Willy meninggalkan pabrik. Ia tahu, ia harus menggunakan hidung polosnya untuk menemukan bukti di lab yang penuh intrik. Willy tidak pulang. Malam itu, ia menyelinap kembali ke lab parfumer yang sepi. Ia yakin Rani meninggalkan jejak kimia. Willy tidak mencari di tempat yang logis, ia mencari di tempat yang paling tidak beraroma. Willy tahu, jika Rani merusak formula, dia pasti menyembunyikan bahan kimia perusak itu di tempat yang tidak beraroma.
agar hidung Willy tidak mendeteksinya. Willy fokus pada loker Rani dan tempat sampah di sudut tersembunyi. Bukti di lapisan aroma palsu. Willy menemukan sebuah botol kecil aseton, bahan kimia kuat yang merusak aroma, disembunyikan di dalam loker Rani di balik tumpukan lap beraroma yang sengaja ditaruh Rani untuk menyamarkan bau aseton. Willy juga menemukan memo kecil dari Rani kepada supplier sintetis lama yang berjanji akan membeli bahan mereka jika Willy dipecat. Rani merusak formula untuk memulihkan bisnis sintetiknya. Willy mengambil botol aseton dan memo itu. Ia tahu ini adalah bukti kemenangan aroma tulus. Willy segera menelepon Sinta. Sinta datang ke lab. Willy memperlihatkan bukti itu. Nyonya Sinta, aseton ini digunakan untuk merusak formula. Rani yang melakukannya. Dia ingin mengembalikan trading bahan sintetis. Keluguan saya tahu, kebohongan selalu meninggalkan bau yang berusaha ditutupi, kata Willy. Sinta mengambil botol aseton itu. Ia melihat ke mata Willy yang lugu. Air matanya menetes. Ia tahu Willy benar. Aroma kejujuran Willy telah membersihkan semua intrik. Rani dipecat. Sinta membawa Willy ke kebun bunga pribadinya, tempat mereka pertama kali bicara tentang akar. Willy, aku meminta maaf. Aku membiarkan ketakutanku pada intrik merusak kepercayaanmu, kata Sinta, memeluk Willy. Saya mengerti Nyonya Sinta, kata Willy. Saya mengerti Nyonya takut gagal. Tapi Nyonya juga harus mengerti, hati yang tulus tidak akan pernah meninggalkan base note yang jujur. Arti sejati. Mengerti, Sinta menjelaskan arti mengerti yang sebenarnya. Aku memintamu mengerti aroma Willy, tapi yang ku mau darimu adalah kejujuran mentah yang membuatku merasa aman. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa cinta adalah base note paling abadi. Sinta menatap Willy. Aku tidak lagi melihat manajer Willy, aku melihat orang yang ku cintai. Blending hati yang stabil. Sinta menunjuk ke base note vetiver. Aku akan menjauhkanmu dari intrik. Aku akan membuatmu menjadi direktur kualitas aroma tulus. Willy tersenyum. Saya mengerti Nyonya Sinta, tapi saya hanya ingin Nyonya Sinta juga mengerti bahwa aroma cinta kita tidak perlu blending yang rumit. Dia harus sederhana dan jujur. Sinta mencium Willy dengan lembut. Ia telah menemukan aroma tulus yang selama ini hilang. Keesokan harinya, Sinta yang kini dipenuhi semangat baru, menawarkan Willy jabatan yang sangat tinggi, Direktur Pemasaran dan Penjualan Global. Ini adalah pengakuan terbesar Willy, kamu akan menyebarkan filosofi aroma tulus ke seluruh dunia. Gaji ini akan membuatmu menjadi jutawan, kata Sinta, menyodorkan kontrak itu di ruangannya yang kini dipenuhi bunga alami, bukan diffuser mahal. Willy melihat kontrak itu, matanya berbinar karena nominalnya, tetapi ia menolak mengambil pena. Maaf Nyonya Sinta, saya tidak bisa menerima ini. Sinta terkejut. Kenapa? Ini kesempatan emas. Kamu bisa membeli semua peralatan lab yang kamu mau. Saya mengerti Nyonya Sinta, tapi saya tidak mengerti pemasaran global. Saya hanya mengerti blending dan aroma jujur, jawab Willy dengan lugu. Jabatan itu akan membuat saya duduk di pesawat, di ruang rapat, dan saya akan kehilangan aroma lab. Willy menatap Sinta. Saya mengerti Nyonya Sinta, Nyonya tidak butuh direktur pemasaran baru. Nyonya hanya butuh hidup yang jujur dan aroma yang tulus. Jika saya mengambil jabatan itu, saya akan kehilangan base note saya, dan Nyonya akan kehilangan hidung kejujuran Nyonya. Pilihan owner parfum. Penolakan Willy yang konsisten terhadap status dan uang adalah base note paling stabil bagi Sinta. Sinta merobek kontrak itu. Kamu benar Willy, aku tidak perlu membeli top note yang cepat hilang. Aku butuh base note yang abadi. Sinta menggenggam tangan Willy. Aku tidak akan memaksamu. Kamu akan menjadi direktur kualitas aroma tulus. Posisi yang hanya ada di perusahaanku, di mana kamu hanya perlu mencium kejujuran dan menjaga agar setiap produk memiliki best note yang kuat.
Willy tersenyum tulus. Ia menerima jabatan baru itu dengan bangga. Sinta dan Willy mulai bekerja sama dalam merumuskan filosofi baru perusahaan yang mereka namakan komposisi tulus. Mereka menjual divisi yang menggunakan bahan sintetis dan berinvestasi besar-besaran pada perkebunan bahan alami lokal. Willy membawa Sinta ke lab setiap hari. Interaksi mereka di tengah aroma essential oils kini dipenuhi kehangatan dan cinta. Willy, aku sudah menjual semua aroma palsuku. Sekarang, aku siap untuk membangun formula cinta yang abadi, kata Sinta sambil mengaduk esens mawar. Pengakuan tulus. Willy menyadari bahwa Sinta tidak hanya mencintai aroma yang ia buat, tetapi ia mencintai ketulusan yang ia bawa. Saya mengerti Nyonya Sinta, kata Willy, matanya bersinar. Formula cinta yang abadi itu tidak perlu fiksatif yang rumit. Dia harus sederhana, jujur, dan tidak berbohong. Sama seperti saya mencintai Nyonya. Sinta terharu. Ia menyadari cinta yang tulus adalah komposisi aroma paling langka di dunia. Mempersiapkan pengumuman heboh, Sinta memanggil dewan direksi untuk rapat mendesak. Ia siap mengumumkan perubahan besar dalam hidupnya. Aku akan mengumumkan bahwa aku akan fokus pada aroma tulus dalam hidupku. Dan bisnis ini akan menjadi proyek long-term komitmen kita, kata Sinta pada Willy. Willy hanya tersenyum. Saya mengerti Nyonya Sinta. Saya akan menyiapkan botol kristal paling sederhana untuk diisi dengan aroma kejujuran.